Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik juga, yaitu tentang makanatul aqli fil Islam, kedudukan akal dalam Islam gitu. Apakah Islam punya kedudukan dalam menaruh akal seperti itu gitu. Karena dalam sejarahnya atau dalam realitanya juga kita lihat bahwasanya banyak yang membenturkan Islam sebagai agama dengan akal gitu ya, atau menaruhnya lebih rendah daripada akal gitu ya. Apakah benar seperti itu gitu ya? Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal itu gitu. Kalau kita melihat gitu ya, di Al-Quran, maka kita akan menemukan banyak hal gitu ya, cara Islam ini memuliakan akal gitu ya. Di sini teman-teman sekalian, kita akan membahas satu persatu tentang suwar takrimil Islam lil aqli, gambaran-gambaran bagaimana Islam ini memuliakan akal gitu. Yang pertama, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat gitu ya, dalam hukum-hukum syariat, Quran, Sunnah gitu ya, kita akan menemukan gitu ya, kita akan berbangga seharusnya gitu ya. Walil muslimi ayyaftakhira. Fafil Quran jaa istikhdamul aqli bimakna ta'akkul, ay istikhdam dilalatahu al-wazifiyah gitu ya. Nah, ini yang membedakan Islam dengan agama yang lainnya gitu ya. Kita ketika menemukan ayat-ayat yang menyebut tentang akal di dalam Al-Quran, maka kita menemukannya dalam bentuk ta'akul gitu ya. Nah, jadi akalnya ini dipergunakan gitu ya, dilalah wazifiyahnya gitu ya. Nah, ini berbeda dengan misalnya yang kita temukan di kitab Muqaddas gitu ya, Indan Nasoro gitu ya. Maka di sini misalnya ya, saya merujuk pada buku Manahij Dakwah Al-Islamiyah ya, karya Dr. Abdul Basit As-Sayyid Mursi ya, salah seorang dosen kita di Fakultas Usuluddin Jami'ah Azhar, Universitas Azhar di Zakozik gitu ya. Beliau mengutip misalnya nah di sini Al-Wahyu Al-Muhammadi li Rasyid Ridho, bahwasanya di sana disebutkan bahwasanya di dalam kitab Muqaddas itu penyebutan akal itu tidak disebutkan dilalah wazifiyahnya, dalam bentuk dilalah wazifiyah atau dalam bentuk perintah untuk menggunakan akal seperti itu di dalam kitab Muqaddas gitu ya. Bahkan di kitab Muqaddas sendiri itu disampaikan gitu ya, aglik misbah aklika wa takit wa anta a'ma fala tufakkir fi khalqillah gitu ya. Nah, ini yang disebutkan dalam kitab Muqaddas gitu ya. Tutuplah pelita akalmu wa takit wa anta a'ma, dan kamu berakidahlah dalam keadaan kamu itu buta, fala tufakkir fi khalqillah, dan janganlah kamu sekali-sekali bertafakur dalam ciptaan Allah. Nah, ini yang berada di kitab Muqaddas. Falil muslim ayaftahir, maka kita sebagai seorang muslim hendaknya berbangga gitu ya. Fajaat mustaqatil aqli bisigotil fi'liyah fi tis'a wa arba'ina ayah gitu ya. Kita menemukan di Al-Quran 49 ayat gitu ya tentang akal itu dalam surah wazifiyah gitu ya, untuk menggunakan akal gitu ya. Di antaranya misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Lub ini salah satunya adalah juga kata lain atau nama lain daripada akal gitu ya. Dan banyak sekali ayat-ayat lainnya gitu ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita masuk ke bagaimana gambaran Islam memuliakan akal. Yang pertama, ja'alal islama al-aqla
ja'alal islamu al-aqla min daruriyatil insan al-khams gitu ya. Nah, jadi Islam menjadikan akal ini sebagai 5 pokok daripada komponen manusia gitu ya. Makanya di maqasid syariah salah satu yang mesti dijaga itu apa? Salah satunya adalah akal gitu ya. Bagaimana Islam menjaga akal gitu ya, dari agar manusia itu tidak hilang akal. Itu misalnya dengan cara melarang kita untuk minum minuman keras, mengonsumsi narkotika segala macam. Itu kan sebenarnya bentuk bagaimana Islam ini memuliakan akal gitu ya. Jangan sampai akal ini hilang daripada manusia gitu ya. Karena akal ini adalah yang membedakan manusia atau membuat manusia istimewa dibanding makhluk lainnya. Jadi itu yang pertama teman-teman sekalian ya. Jadi akal adalah bagian daripada maqasid syariah gitu. Yang kedua adalah al-aqlu yasmu bil insani alal malaikah. Akal ini bisa membuat manusia lebih istimewa, bahkan sampai melebihi malaikat gitu ya, teman-teman sekalian. Bayangkan gitu ya. Jadi malaikat yang Allah sebut di surat At-Tahrim itu la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi tidak pernah bermaksiat malaikat ini dan selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang enggak pernah bermaksiat itu dan selalu taat, itu manusia bisa melebihinya gitu. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara memakai akalnya untuk menundukkan syahwatnya. Makanya disampaikan dari hadis Rasulullah SAW dalam suatu hadis itu jadi Allah itu berbangga terhadap hamba-hambanya yang berpuasa di hadapan malaikat gitu ya. Karena kenapa gitu ya? Karena baik malaikat ataupun manusia itu diciptakan dengan akal gitu ya. Akan tetapi malaikat ini walaupun diciptakan dengan akal tidak dengan syahwat gitu. Sedangkan manusia diciptakan dengan akal dan dengan syahwat pula gitu. Jadi kalau malaikat tuh taat tuh wajar gitu. Karena akalnya itu nggak punya lawan gitu. Jadi syahwatnya itu nggak ada gitu. Jadi gampang malaikat menundukkan syahwat. Sedangkan manusia itu punya akal dan punya syahwat gitu. Makanya ujian daripada akal manusia dan akal malaikat itu berbeda gitu. Akal manusia lebih berat ujiannya gitu. Makanya ketika seorang muslim dapat berhasil berpuasa gitu kan dan menundukkan syahwatnya, itu bisa melebihi martabah malaikat gitu ya. Itu yang kedua gitu ya. Nah, yang ketiga adalah al-ahkam asyariyah fil Islam murtabitoh bibulugil insan waqtimal aklihi gitu. Nah, jadi hukum-hukum syariat di dalam Islam itu sangat berkaitan erat dengan akil balik gitu ya. Coba teman-teman sekalian buka lagi buku PAI-nya gitu ya. Di situ apa sih ibadah-ibadah yang nggak ada atau nggak mensyaratkan akal di dalamnya? Pasti ada mensyaratkan akal gitu di mana-mananya. Syarat wajib sholat, zakat, puasa gitu pasti ada akil balik gitu ya. Ini sebenarnya mengisyaratkan pada kita bagaimana Islam itu ya menyuruh hambanya untuk rasional gitu ya. Karena kalau nggak rasional itu ibadahnya nggak bakal diterima gitu ya. Banyak hadis Rasulullah SAW gimana bunyinya? Rufal qalam an salas. Yang pertama anin naimi hatta yastaikid wa anis sobi hatta yahtalim wa anil majnuni hatta yakil gitu. Jadi orang yang gila sampai berakal itu baru diterima ibadahnya seperti itu. Nah, ini pentingnya akal gitu ya bagi seorang muslim. Dan yang keempat yang juga merupakan yang terakhir adalah bayan al-haqqa annal ilhada wa wasadal aqidah wan hiraf suluk sababuhu gosyawatul ukul. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya segala bentuk penyimpangan perilaku, akidah itu sebabnya adalah tidak menggunakan akal gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syarrad dawab indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun." Gitu ya. Sesungguhnya seburuk-buruk hewan yang bergerak itu adalah mereka yang tuli
bisu dalam artian tidak mendengar kebaikan-kebaikan gitu ya, tidak mendengar kebesaran-kebesaran Allah gitu ya. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul lazina la yaqilun. Sesungguhnya seburuk-buruk hewan yang bergerak itu atau makhluk yang bergerak itu adalah mereka yang bisu dan tuli dan tidak berakal gitu ya. Ini jadi Allah sangat membenci sekali makhluknya yang tidak diberikan akal tapi tidak menggunakannya, seperti itu. Di ayat lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha." Ya. Dan kami telah jadikan isi daripada neraka jahanam itu banyak daripada jin dan manusia, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, dan qalb juga adalah nama lain daripada akal. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya akal tapi tidak menggunakannya. Dan di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti hewan ternak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya mereka yang tidak menggunakan akalnya itu seperti hewan ternak gitu ya. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih buruk. Itulah mungkin teman-teman sekalian beberapa hal yang menggambarkan bagaimana Islam memuliakan akal gitu ya. Maka adalah salah besar jika ada orang yang bilang, atau orientalis misalnya, yang benar-benar bilang bahwasanya Islam itu tidaklah rasional gitu. Dan yang terakhir mungkin mengutip hadis Rasulullah SAW bahwasanya al-aqlu salah satu ajza. Akal itu adalah ada 3 bagian. Juz'ul ma'rifatillah, yaitu bagiannya adalah untuk mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa juz'un ta'atillah, wa juz'u as-sabru an maksiatillah. Dan yang lainnya adalah ketaatan kepada Allah dan sabar terhadap untuk bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan akal kita untuk itu, mengenal Allah, taat kepadanya, dan sabar untuk tidak melakukan maksiat terhadapnya. Teman-teman sekalian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.